sahabat-sahabat, kita ketemu lagi bersama Anak Medan Bersuara, di mana pagi hari ini kita akan sama-sama untuk membahas berita yang sangat panas dan kontroversial. Berita apa teman-teman? Ya pasti sudah tentu teman-teman sudah mengerti dan tahu. Karena beberapa hari ini komisi-komisi yang berada di DPR RI sedang sibuk untuk membahas dan mengkutak-katik anggaran yang dihemat oleh pemerintah. Dan tentu buat masyarakat, buat kita ya, masyarakat awam, minimal kita juga harus mengerti tentang anggaran-anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Karena minimal kita juga mengerti kenapa dan apa penyebabnya anggaran itu bisa dilakukan penghematan. Namun sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, baiknya kita lihat dulu video yang bisa saya berikan buat teman-teman untuk menjadi pembahasan buat kita di pagi hari yang indah ini. Sebentar kita lihat. Baik, kita lanjut. Pemerintahan Prabowo Gibran melakukan efisiensi anggaran di 5 kementerian lembaga terbesar. Termasuk pertama, IKN. Pasti kita sudah tahu ya. Otorita Ibu Kota Nusantara 75,23%. Wow. Dan selanjutnya yang kedua, teman-teman, di sini juga dilakukan pemotongan Kemenpu ya, pengiritan biaya Kemenpu 73,35% dan Kementerian Perumahan 69,41%. Ketika ditanya di kala itu ya, mungkin dari otorita IKN menyatakan bahwasanya ada program yang harus dijalankan oleh pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Dan selanjutnya teman-teman, Badan Nasional Penanggulangan Teroris 69,16%. Dan selanjutnya kelima, Kemenkumham 66,45%. Jadi bayangkan teman-teman, itulah makanya kita juga harus mengetahui apa dan mengapa dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Setelah kita melihat pemaparan dari video tadi, ya, di mana ada 5 kementerian lembaga pemerintah yang dilakukan pengiritan biaya anggaran. Namun di dalam pertemuan kita ini atau pembahasan kita ini, apa yang bisa menjadi kita simpulkan, teman-teman? Ya, ada baiknya dan ada juga positif negatifnya. Baiknya, tentu anggaran tidak akan banyak kebocoran. Tetapi negatifnya seperti apa yang dikatakan oleh Adrian Napitupulu, kader PDI Perjuangan. Supaya kita lebih paham, kita dengar ulasan Adrian Napitupulu ketika itu melakukan rapat di komisi salah satu DPR RI. Sebentar, kita tunjukkan. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Baik, Pak Adian, silakan. Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanannya jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pemimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Coba kita biar Pak Adian selesai dulu. ya, Bentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil pemberitahuan atau video tadi, Adrian Napitupulu adalah salah seorang kader partai PDI Perjuangan. Apa yang mau kita kotak-katik? Dan siaplah anggota DPR untuk menjadi pembohong dalam setahun. Karena apa yang mau dilakukan? Benar juga. Namun teman-teman, supaya kita bisa simpulkan apa penyebab efek dari pengiritan anggaran ini, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden yang selalu dengan berapi-api. Coba kita dengar ya, supaya kita jangan gagal paham. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Jadi menurut logika saya ya, Anak Medan Bersuara, melalui konten saya ini, di ujung video terakhir tadi statementnya Pak Prabowo menyatakan bahwasanya penghematan pemotongan anggaran di kementeriannya dilakukan untuk semua kepentingan, untuk kepentingan rakyat maksudnya ya. Tetapi
praduga saya selaku warga negara Indonesia ya yang berekonomi ke bawah, efek yang disebabkan atau kontroversial yang disebabkan oleh pemotongan pemangkasan anggaran ya pasti tentu mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran. Dan yang kedua, lowongan pekerjaan pasti minim. Coba kita sudah bisa bayangkan, seperti kata Pak Andrian tadi, ya siap-siaplah anggota DPR untuk melakukan kebohongan dalam setahun. Ya, karena nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, efek dominonya sangat luar biasa. Tapi, apa yang bisa kita lakukan, sahabat-sahabat? Silakan komentar di kolom agar orang ataupun teman-teman kita yang membaca bisa mengerti apa maksud tujuan konten saya ini. Semoga konten saya ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Salam buat kita semua dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, komen, like, serta share. Salam perjuangan dari Medan, Sumatera Utara. Merdeka!